Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Nuni Nurhayati selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maharani Virginia Wicaksono dengan NIM C100240300. Saya berasal dari kelas E. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan paper yang sudah saya buat tentang sistem koalisi dan stabilitas pemerintahan di Indonesia pasca pemilu tahun 2024. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas memiliki keragaman sosial dan budaya yang tinggi. Untuk merespon kompleksitas tersebut, dibutuhkan pemerintahan yang efektif, terutama hubungan antara lembaga legislatif serta lembaga eksekutif. Disinilah pentingnya peran pemilu serta sistem koalisi dalam pemerintahan presidensial di Indonesia. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, tidak ada satu partai yang bisa berdiri sendiri untuk membentuk pemerintahan. Maka dari itu, koalisi menjadi keniscayaan. Pasca pemilu tahun 2024, terbentuk koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Koalisi ini menguasai sekitar 81% kursi DPR RI. Gabungan dari partai-partai awal seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan ditambah partai yang merapat setelah pemilu seperti Nasdem, PKB, PKS, PPP, Perindo, dan Hanura. Kekuatan besar ini memang menciptakan stabilitas pemerintahan, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan besar tentang peran dan keberadaan oposisi. Dominasi koalisi yang terlalu besar mempengaruhi prinsip demokrasi. Fungsi legislatif sebagai pengontrol kekuasaan eksekutif menjadi lemah. Ini disebut sebagai parlemen semu, di mana parlemen hanya menjadi simbol, bukan kekuatan penyeimbang yang sesungguhnya. Situasi ini mengingatkan kita pada masa Orde Baru, di mana kekuatan terpusat dan minimnya oposisi menyebabkan matinya demokrasi substantif. Dalam konteks saat ini, hanya PDI Perjuangan yang menjadi oposisi utama dengan sisa 19% kursi di parlemen. Dari kasus tersebut, kita dapat menganalisisnya dengan teori hukum tata negara. Yang pertama, ada teori pemisahan kekuasaan. Ketika legislatif dan eksekutif berada pada satu poros politik, maka tidak akan ada lagi keseimbangan, yang artinya fungsi kontrol akan melemah. Yang kedua, ada teori kedaulatan rakyat. Koalisi harus mempresentasikan suara rakyat. Ketika partai oposisi malah ikut bergabung demi kekuasaan, maka kepercayaan publik bisa runtuh. Dan yang ketiga, ada teori representasi politik. Parlemen semestinya menjadi wakil suara rakyat. Namun, jika semua partai bergabung ke pemerintah, tidak ada lagi yang menyuarakan kritik atau perbedaan pandangan. Semua ini menunjukkan bahwa sistem koalisi kita masih jauh dari kata ideal dalam menjamin demokrasi yang sehat dan akuntabel. Dari hal tersebut, kita akan membandingkannya dengan negara Jerman, di mana sama-sama menganut sistem multipartai seperti di Indonesia. Tetapi, bagaimana dengan sistem di negara Jerman? Jerman menganut sistem parlementer yang juga mendorong terbentuknya koalisi. Namun, yang membedakan adalah adanya Koalitionsvertrag atau perjanjian koalisi tertulis, transparan, dan terbuka untuk publik. Perjanjian ini mencakup program kerja, distribusi jabatan, dan mekanisme resolusi konflik antar partai. Oposisi juga dijaga dengan baik dalam sistem Jerman. Mereka tetap memiliki suara yang kuat di parlemen dan memainkan peran penting dalam fungsi checks and balance. Inilah yang membuat sistem koalisi di Jerman relatif stabil dan demokratis. Sebaliknya, di Indonesia, koalisi bersifat sangat pragmatis dan dibentuk secara cepat pasca pemilu. Dengan orientasi pada bagi-bagi kekuasaan, hal ini membuat rentan terhadap konflik internal dan melemahkan oposisi. Sistem koalisi pasca pemilu tahun 2024 di Indonesia memberikan pelajaran yang sangat penting. Stabilitas politik bisa dicapai, namun dengan harga mahal berupa hilangnya oposisi dan lemahnya pengawasan terhadap pemerintah. Ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Indonesia membutuhkan sistem koalisi yang tidak hanya kuat, tetapi juga sehat dan demokratis. Ini hanya bisa dicapai jika semua pihak kembali pada prinsip representasi rakyat, keterbukaan, dan keseimbangan kekuasaan. Demokrasi yang kuat bukan hanya tentang siapa yang dapat berkuasa, tetapi juga tentang siapa yang dapat mengawasi kekuasaan. Mari kita dorong koalisi yang sehat, representatif, dan bertanggung jawab. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga Indonesia tetap menjunjung tinggi negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.